Bayangkan sebuah organisasi yang sedang tumbuh. Mereka ingin lebih modern, lebih cepat, dan lebih efisien. Namun mereka sadar, tanpa strategi yang matang, teknologi hanya menjadi beban, bukan kekuatan. Disinilah perjalanan transformasi strategi TI dimulai. Yang pertama adalah visi misi, yaitu untuk menentukan arah besar perjalanan. Setiap organisasi tidak memulai strateginya secara acak. Semuanya berawal dari visi, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai, lalu ada misi, cara organisasi mencapai visi. Nah, di tahap ini kita bakal bertanya, organisasi ini ingin menjadi apa, nilai apa yang ingin dibangun, dan dampak apa yang ingin dicapai. Tanpa visi dan misi, semua strategi TI hanya jadi aktivitas tanpa arah. Visi dan misi ibarat bintang penunjuk dalam perjalanan panjang ini. Yang kedua, IS IT strategi proses, yaitu untuk menyusun blueprint strategi TI. Setelah arah besar ditentukan, organisasi masuk ke IS IT strategi proses. Ini adalah kerangka besar yang menjawab apa kondisi organisasi saat ini melalui analisis lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan TI internal, lingkungan TI eksternal, portofolio aplikasi saat ini. Lalu strategi apa yang dibutuhkan? Proses ini menghasilkan 3 strategi utama, yaitu bisnis AS strategi, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk mendukung bisnis. Lalu IS IT manajemen strategi, yang bagaimana TI dikelola, struktur SDM dan kebijakan proses. Lalu IT strategi, teknologi apa yang harus ada, infrastruktur apa yang perlu diperbarui. Lalu ini adalah fondasi utama blueprint TI jangka panjang. Lalu yang ketiga ada SWOT analisis, yaitu membaca peta kekuatan dan ancaman. Sebelum menentukan langkah lebih jauh, organisasi harus mengenali dirinya. Melalui SWOT, organisasi menemukan strength, yaitu apa yang menjadi kekuatan TI kita, lalu weakness, kelemahan apa yang harus diperbaiki, lalu opportunities, peluang teknologi apa yang dimanfaatkan, lalu threats, ancaman apa yang dapat menghambat. Nah, SWOT membantu agar strategi TI tidak dibangun dari angan-angan, melainkan dari pemahaman realitas. Lalu yang keempat, enterprise governance, yaitu menentukan aturan main besar. Transformasi TI yang kuat membutuhkan tata kelola yang jelas. Siapa pengambil keputusan TI, bagaimana proses kontrol, apa saja mekanisme pengawasan, bagaimana keselarasan TI terhadap tujuan organisasi. Enterprise governance memastikan TI bukan berjalan sendiri-sendiri, tapi mengikuti arah strategis organisasi. TI harus governed, bukan liar tanpa kendali. Lalu lanjut nomor 5, yaitu balance scorecard. Ini untuk membuat tujuan yang terukur dan seimbang. Agar strategi tidak hanya konsep, organisasi memecahnya menjadi sasaran yang lebih konkret melalui balance scorecard, yaitu apa atau bisa disebut BSC. BSC melihat organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, bagaimana TI membantu efisiensi dan profitabilitas, lalu pelanggan, bagaimana TI meningkatkan kepuasan dan loyalitas, lalu proses bisnis internal, proses apa yang dibagi dengan TI, pembelajaran dan pertumbuhan, lalu bagaimana TI mendukung SDM berkembang. BSC adalah kompas 4 arah agar strategi tetap seimbang, tidak berat sebelah. Lalu yang keenam ada strategic alignment, yaitu meyakinkan TI selaras dengan bisnis. Tahap ini adalah kunci seluruh perjalanan. Strategic alignment memastikan TI bukan hanya mengikuti tren, TI bukan hanya memodernisasi alat, TI harus berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Semua rencana TI diuji apakah mendukung tujuan perusahaan, apakah sesuai proses bisnis inti, apakah menjawab kebutuhan pelanggan. Jika tidak selaras, strategi itu dibuang atau diperbaiki. Lalu yang ketujuh ada proses TI, yaitu menata mesin dan operasional TI. Nah, setelah strategi besar disusun, kita mulai menyentuh hal yang lebih teknis. Proses TI diidentifikasi dan didata ulang, antara lain layanan atau service, operasional, keamanan informasi, pengembangan sistem, pemeliharaan aplikasi, manajemen risiko, manajemen perubahan. Dan ini adalah mesin kapal yang memastikan TI berjalan efisien setiap harinya. Lalu yang ke-8 ada COVID 2019, yaitu mengadopsi standar internasional. Untuk memastikan semua proses TI dapat diukur dan diawasi, organisasi mengadopsi COVID 2019. COVID memberikan kerangka kerja baku, prinsip tata kelola, tujuan pengelolaan,
mekanisme kontrol, indikator kinerja, lalu model kapabilitas proses. Nah, COVID-19 adalah pedoman global agar TI tidak hanya efisien, tapi juga patuh dan aman. Lalu yang kesembilan ada capability level, yaitu untuk mengukur kematangan setiap proses TI. Setelah COVID diterapkan, kita masuk ke proses evaluasi kapabilitas. Setiap proses TI diberi skor. Level 1 yaitu perform, level 2 manage, level 3 stabilize, nomor 4 predictable, level 5 optimizing. Tujuan organisasi adalah naik level dari kondisi awal menuju level yang diinginkan. Tahap ini seperti mengukur ketangguhan mesin kapal sebelum perjalanan panjang dimulai. Lalu yang terakhir ada gap analysis, yaitu untuk menentukan langkah perbaikan. Tahap terakhir adalah melihat kapabilitas saat ini versus kapabilitas yang ingin dicapai. Dari sini muncullah gap. Contoh, SDM-nya kurang berarti butuh pelatihan. Proses tidak terdokumentasi berarti perlu SOP. Lalu aplikasi usang berarti perlu modernisasi. Yaitu keamanan rendah perlu update berkelanjutan. Gap analysis menghasilkan rencana aksi atau action plan yang sangat detail dan realistis. Inilah peta kerja untuk 1-3 tahun ke depan. Nah, dengan melalui seluruh tahapan ini, dari visi, SWOT, BSC, alignment, proses TI, COVID, hingga gap analysis, organisasi akhirnya memiliki pondasi yang kokoh. Mereka tidak lagi berjalan dengan tembakan, tapi dengan strategi yang terukur dan terarah. Kini mereka siap memasuki masa depan digital dengan percaya diri. Sekian dari saya.